Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, calon guru penggerak dimanapun berada yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Acu Syamsuddin, merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Purwakarta. Izinkan kali ini saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk modul 1.1 tentang tugas koneksi antar materi. Bahwasanya setelah kita bersama mempelajari konsep pendidikan yang disampaikan oleh pahlawan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, maka saya mengambil salah satu tentang konsep yang beliau sampaikan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, yakni pendidikan yang menyeluruh ke berbagai aspek, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi lisan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Tentu saja, konsep ini sangat memberikan inspirasi kepada kita semua setelah sekian lama di antaranya bagi saya pribadi menjadi seorang tenaga pengajar, namun ini sangat menyentuh dan kemudian sangat menginspirasi. Maka dari itu, timbul beberapa pertanyaan sebagai evaluasi dan refleksi atas apa yang selama ini saya kerjakan dan saya lakukan di sekolah tentang pembelajaran. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tentu saja, konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini kaitannya dengan pendidikan sangat menginspirasi kita. Sebelum kita mempelajari modul 1.1, bahwa yang pertama, pembelajaran kebanyakan hanya sekedar mentransfer materi. Jadi, saya terutama ketika mengajar, berusaha untuk hanya menyampaikan materi, perangkat pembelajaran juga full materi, sehingga kemudian kita tidak memberikan kesempatan, jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk interaktif bersama dengan guru. Yang kedua, tidak mementingkan pemahaman berdasarkan karakter siswa. Di awal, kita tidak mendahuluinya dengan berusaha untuk menyeleksi atau mengetahui seperti apa karakter siswa-siswa kita yang ada di kelas, sehingga jarang kita mencari media ataupun mo perangkat yang kemudian bisa sesuai dengan karakter-karakter siswa kita yang ada di kelas. Berikutnya yang ketiga, kemarin sebelum kita mempelajari modul ini, kita ketika melakukan pembelajaran hanya fokus ke nilai rapot. Tapi khususnya saya di SMK, saya lupa tentang aspek skill ataupun keahlian siswa. Padahal terutama saya di SMK, harusnya 70% berbanding 30% pembelajaran difokuskan kepada aspek skill ataupun keterampilan siswa. Dan yang keempat, kemarin sebelum pelajari modul 1.1, dalam pembelajaran murid hanya dilakukan sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran selalu berpusat kepada guru. Lalu kemudian, pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pendidikan, ternyata selama ini saya masih banyak melakukan hal yang belum tepat dalam mengajar, baik di kelas ataupun di laboratorium praktek yang sering saya gunakan. Akhirnya kemudian saya menyadari bahwa ternyata dalam proses pembelajaran, di antaranya ada unsur-unsur pembelajaran yang harus diperhatikan dan dilakukan sebaik mungkin. Yang pertama, yaitu tentang spiritual, sosial, dan budaya. Bahwa
kental kaitannya siswa itu dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga seharusnya kita mengupayakan setiap pembelajaran yang kita lakukan itu termasuk di dalamnya ada unsur spiritualitas, kemudian unsur sosial sehingga kita lebih dekat dengan siswa, dan juga unsur budaya sehingga setiap pembelajaran menarik untuk dilakukan karena kita dekat dengan apa yang selama ini biasa dilakukan oleh siswa. Dan yang kedua, ada unsur kognitif, yakni kita berusaha untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh siswa tentang nanti kaitannya dengan masa depannya. Begitupun pula dengan unsur afektif dan juga unsur psikomotorik yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga kemudian setiap pembelajaran dapat diterima dan dapat diserap langsung oleh siswa dan bisa bermanfaat untuk siswa ke depannya. Kemudian berikutnya, jarang sekali kemarin kita itu memberikan sepenuhnya kebebasan kepada siswa. Maka setelah mempelajari modul ini, sehingga saya secara pribadi menyadari bahwa siswa setidaknya ada 3 hak dalam pembelajaran kita. Yang pertama, kebebasan berekspresi. Kita harus memberikan peluang untuk sebesar-besarnya kepada siswa untuk berekspresi dalam kelas. Kemudian bebas berpendapat, sehingga bukan hanya sekedar kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bertanya, tapi juga diberikan kesempatan untuk berpendapat tentang materi pembelajaran ataupun tentang praktek pembelajaran yang dilaksanakan setiap belajarnya. Dan yang terakhir, seluas-luasnya kita akan memberikan siswa kesempatan untuk berkreasi, sehingga hasil pembelajaran nanti yang diharapkan tidak hanya hasil kreativitas kita, tapi juga hasil daripada kreasi anak-anak didik kita. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, guru adalah fasilitator. Ini yang kemudian harus kita internalisasi ke dalam diri kita, bahwa kita sebagai guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan ada alam, ada sumber belajar yang lain, bahkan siswa itu sendiri menjadi sumber belajar ketika kemudian kita mengeksplorasinya. Yang kedua, untuk membentuk dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang baik, maka sudah seharusnya kita berlaku ikhlas, sabar, tulus, dan senang hati. Dan kemudian kita selaku guru sudah seharusnya sejak hari ini mempelajari dan menghargai karakter siswa sehingga apa yang dibelajarkan kepada siswa benar-benar pas dan sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Yang kemudian segera ingin saya bisa terapkan di dalam kelas-kelas belajar saya, yang pertama adalah melakukan perencanaan yang lebih baik lagi tentang bagaimana nanti perangkat pembelajaran saya itu interaktif, menyenangkan, dan berpusat kepada siswa. Dan kemudian juga bagaimana memasukkan unsur pembelajaran abad 21, yakni ada nilai-nilai kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi bersama dengan siswa. Sehingga kemudian yang juga ingin segera bisa saya terapkan, perencanaannya, dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan, permen juga yang terbaru, yaitu interaktif, menyenangkan, dan berpusat kepada siswa. Kemudian, tadi pembelajaran abad 21, kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Maka sepatutnya kita menyadari bahwa sangat berbeda antara menuntun, dan menuntut. Barangkali sebelumnya dalam pembelajaran kita hanya banyak menuntut kepada siswa. Kita memberikan batas nilai KKM ataupun KKB dan lain sebagainya, kita memberikan aturan, ketat dan lain sebagainya. Namun kali ini setelah kita banyak belajar tentang konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, semoga kita merubah visi dan cara pandang kita tentang pembelajaran, yakni menuntun, bukan menuntut. Sehingga akhirnya pembelajaran bukan berpusat kepada kita sebagai guru, tetapi lebih berpusat kepada siswa dengan jalan menuntun siswa kita menuju pembelajaran yang mereka sukai dan akhirnya mereka bisa senang dalam belajar dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.